Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ella Latifah dari Psikologi 1C dengan NIM akhir 105. Di sini saya akan membahas tentang gangguan mental yaitu Autism Spectrum Disorder atau ISD yang terjadi pada anak. Nah, sebelum mulai membahas kasusnya, alangkah lebih baiknya kita mengerti dulu apa itu gangguan Autism Spectrum Disorder. Nah, jadi gangguan spektrum autism disorder ini merupakan suatu kelainan perkembangan yang disebabkan oleh perbedaan pada otak. Orang dengan gangguan ISD seringkali mempunyai masalah dengan komunikasi dan interaksi sosial, serta perilaku atau minat yang terbatas atau berulang. Pengidap autis sulit untuk mengekspresikan diri. Selain itu, penyandang juga akan memiliki kendala saat belajar. Keterampilan mereka tidak berkembang baik sepenuhnya. Misalnya, ketika penyandang autis memiliki kesulitan berkomunikasi, mereka bisa pandai dalam seni musik, memori, hingga matematika. Nah, setelah kita tahu dari definisi gangguan autis tersebut, selanjutnya kita akan membahas tentang kasus yang terjadi pada orang yang bernama Banyu Anggoro. Ia adalah penderita spektrum autism disorder, lahir pada tanggal 11 Juni 1998. Saat itu usianya masih 4 tahun. Ia adalah anak tunggal yang hanya dibesarkan oleh eyangnya. Banyu sering menghabiskan waktunya untuk menggambar. Kasus ini saya ambil dari film yang berjudul Dancing in the Rain. Alasan ia dibawa ke psikolog anak adalah ia seperti tidak mau berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah dan seperti memiliki dunianya sendiri. Ia juga sering melakukan gerakan berulang-ulang tanpa henti. Banyu juga sangat obses terhadap barang yang disukai dan apabila barangnya hilang atau diambil darinya, ia akan marah atau tantrum dan berlaku di luar kendali. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar di saat Banyu tidak mau berinteraksi dengan teman-temannya dan ia membentur-benturkan kepalanya ke meja untuk menyakiti dirinya sendiri. Setelah ia dibawa ke psikolog anak, ia didiagnosis memiliki gangguan Autism Spectrum Disorder. Penyebabnya adalah semasa di dalam kandungan, kondisi psikologis ibunya sedang mengalami banyak tekanan, yaitu karena Banyu sebenarnya adalah anak yang tidak diharapkan. Selain itu, suaminya yang tidak bertanggung jawab itu pergi meninggalkannya ketika sedang dalam keadaan hamil. Asupan yang dikonsumsi oleh ibunya selama hamil juga menjadi penyebab adanya gangguan tersebut, yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan kimia pada otaknya yang menjadi halangan perkembangan pada Banyu. Dalam dunia psikologi, kasus autis tersebut dapat dikaitkan dengan pendekatan humanistik dengan menggunakan teori dari Abraham Maslow yang mengemukakan tentang hierarki kebutuhan. Dalam hierarki kebutuhan, Maslow membagi menjadi 5 tingkatan kebutuhan yaitu fisiologis, rasa aman, rasa kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang terjadi pada Banyu semasa di dalam kandungan, ia dan ibunya ditinggalkan oleh ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Seperti dalam hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan akan rasa kasih sayang dari seorang ayah tidak terpenuhi. Selain itu, dalam kehidupan sosial, Banyu juga pernah mendapat bullying dari teman-temannya yang sering menganggapnya sebagai idiot. Selain dengan pendekatan humanistik, permasalahan autis ini juga dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan behavioristik. Dalam pendekatan behavioristik, memandang bahwa prestasi atau perilaku individu berubah karena adanya stimulus. Dalam kasus ini, Banyu sering berperilaku di luar kendali seperti tantrum dan melakukan self-harm atau menyakiti dirinya sendiri, seperti membenturkan kepala berulang kali. Banyu melakukan hal tersebut ketika ada yang mengganggu orang terdekatnya yang ia sayang. Bahkan jika emosinya memuncak, ia bisa menyakiti orang lain.